Biografi Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan, lahir di Lasem, tanggal 22 November tahun 1914 Masehi, 4 Muharram 1333 Hijriah, merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Yang berkualitas dan maju baik dalam segi ilmu yang diajarkan maupun administrasi pengelolaannya saat itu. Pada usia 15 tahun, sekitar tahun 1930, Abdul Mukti muda diajak kakeknya, Kiai Haji Sidik menunaikan ibadah haji. Dalam proses berhaji ini, Abdul Mukti muda mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Rasulullah. Mendengar tanda-tanda keistimewaan ini, kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucunya yang lain, sepupu Abdul Mukti muda dari paman jalur ibunya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Meski demikian ia tak langsung dinikahkan, ia harus kembali menuntut ilmu dahulu ke Tremas. Sepulang berhaji Abdul Mukti kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid. Di Tremas inilah, Abdul Hamid muda mendapat gemblengan ilmu agama yang mumpuni. Setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren ini, ia kemudian dipercaya menjadi lurah pondok, dan 4 tahun kemudian ia telah dipercaya untuk mengisi pengajian di masjid. Selain belajar, ia juga sering berkholwat atau menyendiri di sebuah bukit di dekat pesantren. Ia juga jarang keluar kamar hingga dijuluki Plentu. Total ia menghabiskan 12 tahun dalam menuntut ilmu di Tremas. Semasa di Tremas ini ia juga bersahabat dengan Kiai Haji Ali Maksum yang menjadi Rais Am Syuriah PB Nahdlatul Ulama periode tahun 1980 sampai tahun 1984 dan Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru tahun 1971 sampai tahun 1978. Setelah 12 tahun menuntut ilmu di pesantren Tremas Pacitan, ia kemudian dipinang oleh paman dari jalur ibunya yakni Kiai Haji Ahmad Kusyairi untuk dijodohkan dengan putrinya yang bernama Nafisah sebagaimana pesan ayahanda setelah peristiwa berhaji yang lalu. Beliau kemudian menikah pada usia 22 tahun, tanggal 12 September tahun 1940 Masehi, 9 Syaban 1359 Hijriah, di Masjid Jami' sekarang Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Data didapat dari manuskrip undangan pernikahan yang masih ada. Acara pernikahan yang telah dijadwalkan waktu itu ternyata harus terlambat karena rombongan pengantin pria yang baru tiba sore hari. Semua undangan yang telah siap berkumpul di Masjid Jami saat itu urung menyaksikan prosesi pernikahan dan hanya mengikuti acara syukuran saja. Akad nikah baru diselenggarakan sore hari ketika rombongan datang dan hanya disaksikan beberapa kerabat saja karena tamu undangan telah pulang. Hal ini karena Kiai Haji Masum yang saat itu dipercaya menjadi ketua rombongan mengajak rombongan untuk berziarah ke beberapa makam para wali terlebih dahulu. Seusai menikah, keluarga Haji Abdul Hamid ikut tinggal bersama mertuanya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Kebonsari, Kompleks Pesantren Salafiyah Pasuruan. 5 tahun kemudian atau sekitar tahun kemerdekaan 1945, Kiai Haji Ahmad Kusyairi pindah ke Jember sehingga keluarga Haji Abdul Hamid harus mulai mandiri. Mereka sempat mengalami hidup dalam keprihatinan. Untuk menghidupi keluarga, ia kemudian berdagang sepeda, ia juga sempat berdagang kelapa dan kedelai, menyewa sawah, hingga berdagang suku cadang dokar. Meski tinggal di lingkungan pesantren Salafiyah, Kiai Haji Abdul Hamid belum ikut terlibat pada aktivitas pengajaran. Beliau masih ikut menimba ilmu melalui pengajian roha atau membaca kitab secara bergantian yang diadakan Habib Jafar bin Syaihan, ulama ternama Pasuruan di rumahnya setiap asyar hingga selesai Isya. Tahun 1951, Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang menjadi pengasuh pesantren Salafiyah Pasuruan wafat, putranya yang bernama Kiai Akib diangkat menjadi pengganti, namun karena masih sangat muda dan masih harus menimba ilmu di pesantren Al-Hidayah Lasem,
Haji Abdul Hamid kemudian didaulat untuk menjalankan kepemimpinan pesantren Salafiyah. Haji Abdul Hamid mulai menjalankan pesantren yang telah ditinggal banyak santrinya karena tak tahan dengan kepemimpinan Kiai Haji Abdullah bin Yasin yang sangat keras. Lambat laun santri mulai berdatangan, tahun 1962 jumlah meningkat sekitar 80 orang. Pembangunan pun dilakukan untuk menampung santri yang mulai bertambah. Selain mengajar di pesantren, ia juga kerap diminta warga untuk mengisi pengajian di kampung-kampung seperti di Rejoso hingga Ranggeh. Ia juga mengadakan pengajian di pelataran rumah pribadinya yang diisi oleh sekitar 10-15 orang. Kariernya sebagai pendakwah mulai bersinar di kalangan masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. Ia tak lagi dipanggil Haji, namun Kiai oleh banyak orang. Rumahnya kerap didatangi orang-orang yang meminta nasihat dan konsultasi soal kehidupan religius, terlebih setelah Habib Ja'far bin Syaihan wafat pada tahun 1954. Kamis, tanggal 23 Desember tahun 1982 Kiai Haji Abdul Hamid dilarikan ke RSI Surabaya setelah mendadak jatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pembekakan jantung, kondisi ginjal dan liver yang juga parah yang seharusnya sudah diketahui dan diobati sejak lama. Namun karena tak ingin merepotkan orang lain Kiai Haji Abdul Hamid tak pernah membicarakan kondisi kesehatannya pada siapapun termasuk kepada keluarganya. Ia kemudian meninggal dalam usia 70 tahun menurut perhitungan kalender Hijriyah pada 9 Rabiul Awal 1403 Hijriyah atau tanggal 25 Desember tahun 1982. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Wali dan Ulama Pasuruan di seberang alun-alun tepatnya di belakang Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan bersama puluhan ulama lainnya termasuk gurunya, Habib Ja'far bin Syaihan Assegaf. Kompleks pemakaman ini masih ramai menjadi tujuan wisata religi.